Pengurus di situ dia bisa mengakses semua menu yang ada di dalam Cortex tadi. Oke, Kalaupun PIC. betul, kalaupun dia nanti mau sharing itu tidak ada lagi. Tapi konsepnya nanti adalah memberikan otorisasi kepada pegawai atau stafnya. Mungkin hanya untuk membuat faktur, hanya untuk tanda tangan SPT misalnya. Jadi Oke. pegawai yang ditunjuk itu nggak bisa mengakses semua, tapi hanya bisa mengakses Sesuai dengan role-nya ya. role yang Iya, dikasih iya, oleh iya. CPIC tadi. Oh gitu. Berarti kalau katakanlah misalnya saya nih sebagai direktur gitu ya, Betul. saya punya 3 karyawan gitu Ya. ya. Nah, karyawan A itu saya kasih akses membuat faktur Ya. gitu ya. Berarti saya sebagai PIC akan memberikan role akses ke pegawai A hanya untuk membuat faktur. Oke. Kalau dikasih akses hanya membuat faktur, berarti pegawai A ini nggak bisa buat bukti potong, Oke. nggak bisa buat SPT karena dia wewenangnya hanya buat Oke, faktur. misalnya untuk membuat bukti potong, berarti saya kasih role access ke karyawan B, hanya untuk membuat bukti potong. Berarti si karyawan B ini nggak akan bisa untuk membuat menu yang faktur. Betul. Oke. Jadi memang lebih aman agar sesuai dengan role atau kewenangannya saja. Jadi tidak disalahgunakan. Tapi berarti PIC bisa mengakses semuanya ya Mas? Kalau PIC bisa. PIC tadi itu adalah yang saat ini namanya tercantum di penanggung jawab DJP tadi, makanya penting banget untuk mengupdate si penanggung jawab karena dia nantinya akan menjadi PIC pada saat Cortex-nya launching. Katakanlah super user gitu kali super ya Mas. Betul sekali Mas. Oh iya. Terus kalau misalnya karyawan itu ada yang resign nih Mas Jody. Ya. Misalnya saya udah kasih role access nih ke karyawan A gitu kan. Ternyata dia resign gitu. Nah, terus ada masuk baru karyawan baru gitu kan, katakan karyawan D gitu misalnya. Nah itu gimana Mas Yudi mekanismenya? Apakah si karyawan A tadi itu bisa terus akses gitu kan dengan saya kasih role akses tadi atau seperti apa? Jadi jangankan karyawan ya Mas ya, misalnya penanggung jawabnya ganti atau PIC-nya ganti, itu kita bisa melakukan penggantian PIC. Oke. Dan PIC itu di Cortex ini hanya satu Mas, nggak bisa lebih dari satu. Oh, berarti hanya bisa satu. Iya, makanya ketika nanti misalnya ada penggantian, PIC lamanya itu harus dicopot, dilepas dulu jabatannya. Betul, ya sebagai PIC. Ada di aplikasi Cortex-nya, mungkin nggak bisa digambarkan di sini ya. Di bagian informasi umum itu di bagian editnya, nanti kita bisa men-unchecklist PIC di PIC lama. Oke. Kemudian orang yang baru masuk kita kasihkan checklist agar dia bisa menjadi PIC baru. Dan itu nggak harus ke KPP. Checklist sebagai PIC. Betul. Itu kalau PIC sistemnya checklist unchecklist. Oke. Tapi kalau yang pegawai tadi atau staff, kita bukan checklist unchecklist. Kita kasih namanya, kalau kita mau cabut itu kita revoke. Dicabut dulu untuk wewenang yang sudah diberikan ke dia, sehingga dia tidak akan bisa mengakses Cortex lagi. Untuk yang baru kita kasih role-nya seperti itu. Jadi bisa ada penggantian dan itu tidak perlu persetujuan KPP. Oke, berarti yang pertama yang bisa saya tangkap adalah PIC yang muncul di Cortex nantinya itu sesuai dengan PIC atau penanggung jawab yang ada di DJP Online. Betul ya? Oke. Terus kalau misalnya ada karyawan yang resign, dia bisa dicabut lagi nih wewenangnya untuk role aksesnya itu tadi. Sehingga dia udah nggak bisa akses lagi. Oh iya, berarti sebenarnya aman banget ya Mas ya kalau misalnya kayak gitu ya. Yang penting memang kita udah mulai rajin-rajin membiasakan diri kalau ada perubahan pegawai, kita harus mengupdate Mas, menghapus, menambahkan. Kalau sekarang siapapun jadinya bebas mengakses. Mungkin orang yang sudah pergi, udah meninggalkan perusahaan, sepanjang dia tahu password perusahaannya, dia bisa mengakses, bisa menyalahgunakan data. Tapi kalau Cortex nanti, sepanjang memang perusahaannya atau
PIC-nya tadi atau pengurusnya tadi rajin mengupdate, menghapus yang lama, menambahkan yang baru, Iya. insya Allah tidak akan bisa mengakses lagi yang lama. Berarti salah satu tambahan tugas nih buat PIC atau Betul. buat direkturnya mungkin ya. direktur atau pengurus. Iya, kalau selama ini mungkin kan dia nulis nih, misalnya ngasih password gitu, udah Iya. selesai gitu kan. Betul. Dia nggak memantau-mantau lagi gitu Iya. kan. Tapi kalau dengan Cortex nanti kan dia bisa apa ya? Misalnya ada ini si A ini udah resign gitu kan. Berarti harus langsung cepat untuk menggantikan atau melimpahkan role aksesnya ke pegawai yang baru Harus gitu ya. buru-buru. betul. Harus buru-buru. Mau nggak mau kita kayak semacam dipaksa Betul. untuk terus mengupdate data pegawai yang memang mengurusi perpajakan. Oh iya, oke. Nah, kalau ini sebenarnya kalau berbicara Cortex makin dimudahkan ya Mas ya. Betul, Iya nggak betul, sih? Mas. Kalau kawan pajak sekalian nanti menikmati atau Iya. di tahun depan semoga lancar ya Mas Yudi ya. Amin, amin. Rencananya di tahun depan betul nggak? Betul. Iya. Jadi seperti disampaikan di awal rencananya mulai rilis di 2025. Iya, oke. Berarti nggak ada alasan lagi buat nggak lapor gitu ya, atau Betul. mungkin nggak bayar pajak gitu ya. Iya. Jadi kita sudah memberikan salah satu kemudahan dari sistem Cortex ini gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya nih Mas Yudi, ini kan kalau saya tahu ya, wajib pajak di Banyumas itu kan ada puluhan ribu ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Ya makanya. Nah, sedangkan kantor pajaknya ini cuma satu, yaitu KPP Pratama Purwokerto. Iya. Nah, kalau secara logikanya gimana gitu ya untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan Cortex gitu kan. Nah, apalagi mungkin tenaga di KPP terbatas sekali gitu ya, dan dia harus menyebarluaskan informasi Cortex ke puluhan ribu wajib pajak di Iya. luar sana kan, Iya. se-Kabupaten Banyumas. Nah, Betul. apa yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto nih untuk mengantisipasi hal tersebut? Baik, jadi kita tentunya menjalankan apa yang diarahkan oleh kantor pusat ya Mas ya, Baik. terkait dengan penyebarluasan informasi mengenai Cortex agar masyarakat tahu mengenai Cortex. Di antaranya adalah tentu kita melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan kepada para wajib pajak tentang Cortex ini. Udah mulai dilakukan dari semenjak kalau tidak salah bulan Agustus, September, Oke. di mana pada saat itu di tahap 1 kita sistemnya undangan, mengundang wajib pajak prioritas yang memang sudah ditentukan oleh kantor pusat untuk bisa mengikuti edukasi Cortex ini. Jumlahnya kalau tidak salah 200-an wajib pajak. Oke. Jadi sistemnya undangan, bukan kita buka terus mereka daftar ya. Siap. Kita mengundang. Selanjutnya tidak berhenti di situ, lanjut ke tahap 2. Tahap 2 ini kita sifatnya membuka pendaftaran bagi yang mau mengikuti kelas pajak. Kalau tidak salah itu di sekitar bulan Oktober November kita buka kelas pajak di setiap hari Kamis kalau tidak salah, untuk bisa wajib pajak mengikuti edukasi. Bagi wajib pajak yang mau tahu lah tentang Cortex ini, kita buka, mereka daftar ya. Berarti by pendaftaran ya. By pendaftaran kita buka, kita sebarluaskan mengenai informasi kelas pajak ini. Siap. Lewat Instagram, dibantu lewat AR juga, terus kita WA Blast juga, dan alhamdulillah banyak yang ikut Antusias ikut sekali kelas ya pajak. kawan Betul. pajak. Oke. Selain itu dilanjut lagi, selain tahap 2 dilanjut dengan tahap 3. Tahap 3 itu lebih kepada kita penyebar luasan informasi melalui media yang ada. Sebagai contoh adalah kita buat banner di kantor, buat poster terkait dengan Cortex, pengumuman Cortex apa yang harus dilakukan, kita blast ke WP, ada tentang simulator pun kita informasikan melalui berbagai macam media. Itu tahap ketiga. Dan yang di Desember ini karena percepatannya udah hampir dekat nih Mas, ke Iya, bulan betul. Januari 2025. Tinggal menghitung hari ya. Iya, kita akselerasi, kita percepatan. Kita sistemnya balik lagi, yang tadinya membuka pendaftaran kita undang lagi wajib pajak yang memang selama ini rutin lapor PPN, kemudian SPT masa PPH, kita undang lagi WP-WP yang prioritas, kita undang untuk mengikuti edukasi Cortex. Baik. Plus kita WA Blast ke banyak WP. Maka penting banget sebetulnya WP untuk update
nomor HP. Nomor HP Betul. ya, karena Terutama yang dikit-dikit nomor kita WA ya. WA blast kan, Iya. Mas. Betul. Iya, karena memang ini ya ada banyak sekali WP atau wajib pajak atau kawan pajak sekalian yang memang masih menggunakan nomor yang lama. Mungkin Iya. udah nggak Akhirnya dipakai tidak gitu. tersampaikan Iya, informasinya akhirnya nggak kan. tersampaikan. Dan selain itu, Mas, kita juga membuka help desk khusus untuk Cortex yang sebetulnya sudah dibuka dari Desember ini, yang Iya. akan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya bagi WP yang penasaran atau nanti pada saat sudah mulai Cortex ada yang mau ditanyakan, maka kita menyediakan help desk atau lah istilahnya customer service khusus untuk Cortex ini, Mas. Oh, jadi sebenarnya udah dari Agustus sudah ini ya, udah mulai Insya Allah sih yang kita menyebarluaskan ya. lakukan sudah maksimal ya, Mas Iya. ya. Apalagi mungkin terutama buat kawan pajak atau wajib pajak yang memang sudah rutin laporan gitu ya. Iya. Jangan sampai dia ketinggalan informasi gitu betul kan. sekali. Jangan sampai nanti pas udah rilis baru kaget gitu ya. Jadi kami harap juga kawan pajak juga ada rasa pengen tahunya mengenai Iya. Cortex ini, karena inilah ya aplikasi yang akan digunakan ke depannya. Baik, gitu. dan mau nggak mau harus Harus belajar menggunakan, ya harus Mas ya. belajar, betul sekali, Betul. Mas. Nah, kalau misalnya tadi kan Mas Dodi berbicara dimulai Agustus itu ada yang diundang gitu kan, dan itu mungkin masih 200 gitu kan, sedangkan Iya, betul. yang mendaftar pun masih berapa ratus, yang mendaftar lagi masih berapa ratus. Nah, Iya. sedangkan wajib pajak kita itu kan banyak banget Banyak nih Mas. banget, betul. Nah, untuk yang tidak kemarin yang tidak ikut sosialisasi atau apa namanya ikut undangan Cortex di KPP itu gimana Mas? Antisipasi dari kami bagi yang tidak ikut, kami WA blast. WA Blast. Jadi kita udah ya. sempet tag video edukasi mengenai Cortex ini. Oke. Di dalamnya sudah ada salindia atau PowerPoint, kemudian ada link-link handbook ataupun juga video tutorial terkait dengan Cortex yang kita blast kepada wajib pajak. Karena memang banyak keterbatasan, maka dari itu kami harap dengan apa yang kita blast itu WP benar-benar membaca apa yang sudah kita sampaikan. Siap. gitu. Berarti nggak hanya nerima ini dari kantor pajak nih, terus Langsung. udah dibiarin gitu ya, Iya. jangan dong gitu kan. Apalagi ini penting banget ya buat Iya. administrasi perpajakan. Ya, semoga nanti kedepannya kan kita terus melakukan edukasi. Cuman karena memang sudah ada semakin menipis sumber dayanya di Desember ini, maka kita maksimalkan di WA Blast, Mas. Oke. Bagi yang Berarti belum datang. sebenarnya nggak ada alasan ya untuk Iya. wajib pajak untuk apa namanya? Oh, saya belum tahu nih Cortex gitu Iya, kan. Karena udah kita di WA sudah Blast akan semua. memblast. Insya Allah Iya. nanti kita akan blast ke seluruh PKP dan semua WP yang selama ini lapor SPT masa. Baik, siap. Nah, kalau nggak salah nih Mas, kalau kita akses di DJP online, Iya. itu ada satu fitur baru nih di situ di halaman dashboardnya tuh. Di awal ya, pas kita Di login halaman pertama depannya ya? itu Iya. ada tulisannya simulator Cortex. Nah, Oh iya. itu Mas Jody bisa menjelaskan nggak? Barangkali Oke. kawan pajak sekalian ada yang belum tahu nih. Ini takutnya ngeklik sembarang gitu kan. Iya, Terus iya. apalagi di akun DJP online gitu kan. Betul. Barangkali ada kawan pajak yang belum ngeh gitu di situ bahwa ada satu fitur baru yaitu simulator Cortex. Nah, gimana Mas Jody penjelasannya Tentang barangkali? simulator Cortex itu Betul, ya. betul. Ya, jadi kawan pajak mungkin yang belum pernah ikut edukasi ya Mas ya. Selama Betul. ini ketika kita mengedukasi wajib pajak, BP kan diminta bawa laptop. Ya. Kemudian kita praktek bersama-sama. Nah, yang kita praktekkan itu menggunakan jaringan intranet. Artinya hanya bisa diakses pada saat WP-nya ada di kantor karena pakai Intranet WP kantor ya. Ketika WP sudah keluar, itu udah nggak bisa nyoba lagi tuh Siap. aplikasi Cortex-nya. Makanya di sini DJP salah satu inovasinya lagi adalah membuat yang namanya simulator Cortex, di mana simulator Cortex ini web based juga, bisa diakses melalui jaringan internet, Mas. Oke, siap. Dimanapun WP selama memang connect ke jaringan internet bisa mengakses simulator Cortex. Jadi simulator Cortex ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk latihan lah, paling tidak belajar mengetahui secara rinci mengenai Cortex. Ada dapat experience atau pengalaman, dia bisa mengklik-klik kalau Cortex itu seperti apa. Nah, agar bisa menggunakan simulator Cortex tadi seperti yang Mas Wigi sampaikan, itu ada di dalam DJP online. Oke. Yang di depan tadi ya, Siap. simulator. Itu kan kita bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di situ.
Kita harus daftar dulu, nggak bisa langsung kita ngakses link. Iya. Terus kita mau login apa kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus daftar dulu. Baik orang pribadi, badan maupun instansi pemerintah itu bisa daftar simulator Cortex. Bedanya kalau instansi pemerintah dan badan dia harus memasukkan PIC. Oh, berarti PIC Ada yang PWP PIC-nya. yang terdaftar di DJP online saat itu ya berarti. Kalau untuk simulator, khusus untuk simulator ya kawan pajak, itu bisa siapa saja yang mau gitu. latihan. Misalnya yang mau latihan adalah staffnya, ya yang berlaku sebagai PIC. Khusus sekali lagi ya untuk simulator pajak ya boleh si staffnya, nggak harus direkturnya. Siap. Tapi barangkali direkturnya yang mau latihan ya silakan. Karena PIC ini sekali lagi hanya satu, termasuk juga untuk simulator hanya satu, maka nanti bisa sharing untuk password dan sebagainya. Oh iya, namanya juga simulasi ya masih mas. Simulator aja, simulasi. ini masih cuma buat latihan dummy lah ya mas istilahnya. Dummy-nya. Nah itu tinggal dimasukkan NPWP PIC-nya, email PIC-nya, dan juga email badannya. Nanti kalau sudah klik daftar, nanti akan terkirim ke email PIC maupun ke email badan. Username-nya apa? Username biasanya password, username biasanya NPWP yang 16 digit. Siap. Kalau orang pribadi berarti NIK yang PIC-nya. Kemudian password yang sudah disediakan dari DJP juga. Dan ada link untuk bisa kita mengakses simulator, dan kita sudah bisa mulai coba-coba untuk mengakses simulator. Gimana sih cara buat faktur? Gimana sih minta kode otorisasi sertifikat elektronik dan sebagainya. Oke, berarti dan sekali lagi itu username dan password hanya sementara ya kawan pajak ya. Iya, jadi itu hanya untuk hanya untuk aja. Belajar aplikasi simulator Cortex gitu kan. Nah, nantinya di Cortex yang sebenarnya kan nggak ngaruh ya Mas Rudi ya. Berarti beda lagi ya. Yang link reset. Iya, betul. Seperti yang tadi yang dijelaskan ya. Reset password atau ubah kata sandi, lupa kata sandi. Oke, siap. Nah, kalau misalnya wajib pajak dari belajar simulator itu masih belum paham juga nih, gitu kan? Saya nggak tahu nih, udah login gitu kan, udah login, masukin username, password, tapi belajar saya masih bingung nih gimana cara buat faktur misalnya, atau cara lapor SPT tahunan gitu kan. Nah, gimana apa yang bisa kantor pajak lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Gimana Mas Dodi? Jadi kalau misalnya udah nyobain kok masih bingung juga, seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah mulai menyediakan helpdesk untuk Cortex yang bagi yang mau datang langsung ke KPP, silakan konsultasi langsung ya. Tapi mungkin memang karena barangnya belum ada, ya kita belajar berdasarkan simulator tersebut. Yang bingung silakan ditanyakan. Atau kalau misalnya belum sempat datang ke KPP, seperti kita ketahui bahwa kita punya layanan, kami punya layanan WA konsultasi, maka bisa. Barangkali sekalian disampaikan nih ke kawan pajak sekalian. Nomor WA-nya nomor berapa WA-nya Mas Yudi? Berapa nih? 0811-2684-731. Oke, kawan pajak sekali lagi dicatat ya, 0811-2684-731. Betul. Jadi bisa lebih private kalau nanya ke situ ya. Berarti itu sebenarnya nomor WA khusus konsultasi Cortex atau gimana, Mas? Itu nomor khusus, itu konsultasi perpajakan apa aja? Semuanya, Cortex ini semuanya. Kan bagian dari perpajakan. Oke, siap. Berarti bukan nomor WA khusus Cortex ya, tapi kawan pajak sekalian barangkali ada yang menemui masalah terkait dengan perpajakannya, bisa menghubungi WA tersebut juga ya, Mas. Tidak hanya terkait Cortex aja. Atau kalau yang terkait Cortex masih bingung juga, selain nomor tadi, kawan pajak tahu ada namanya AR, ya bisa menghubungi AR-nya juga. Berarti sebenarnya salah satu link untuk konsultasi bisa melalui AR-nya ya, Mas. Betul sekali. Oke. Berarti sebenarnya segala cara yang sudah dilakukan gitu ya oleh KPP Pratama Purwakarta. Insya Allah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarluaskan informasi tentang Cortex, kemudian kita membantu mencarikan solusi atau menjawab permasalahan terkait Cortex yang dihadapi oleh wajib pajak. Karena memang belum launching, jadi belum terlalu terasa. Tapi ketika sudah nyobain simulator, ada bingung, monggo banget nanya ke kami, dipersilakan sekali. Oke, siap.
Berarti bisa ini ya, bisa konsultasi ya Mas Betul. lewat WA. Dan kita juga bahkan lewat WA Blast ya Mas, WA Blast WA Blast sering kita dikasih link lakukan, tutorial gitu kan, tutorial kemudian ada materi video juga gitu ya, edukasi, ada materi dan video sebagainya. edukasi gitu. Betul. Nah, kalau misalnya ada kawan pajak yang takut nih Mas, ini dari kantor pajak nih kan, Heeh. ini Akhir-akhir kalau ini lagi nih ya. iya betul, lagi banyak Udah beberapa penipuan bulan gitu yang ini ada penipuan mengatasnamakan mengatasnamakan Direktorat pajak. Jenderal Pajak gitu. Betul. Gimana Mas? Barangkali ada tips-tips untuk kawan pajak nih untuk ini sebenarnya penipu atau bukan Bener sih atau yang bukan ya? untuk membedakannya nih gimana antara ini beneran WA dari KPP Pratama atau emang penipu gitu kan? Oke. Gimana? Ada tips-tipsnya mungkin? Jadi kalau misalnya kawan pajak nih ada yang menghubungi, nomornya tidak diketahui siapa tapi membawa nama pajak, maka jangan langsung merespon. Tapi WA terlebih dahulu, konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi. Bisa ke nomor yang tadi atau ke AR-nya atau datang ke KPP nggak apa-apa ya. Jadi jangan langsung kita transfer, misalnya minta ditransfer atau kita mengklik link aplikasi yang tidak jelas, maka jangan langsung melakukan itu. Kalau ada telepon ataupun ada WhatsApp atau ada pesan atau ada email dari yang tidak dikenal mengatasnamakan pajak, confirm dulu ke kami nomornya tadi sudah jelas. Iya. Ada beberapa nomor WA resmi yang digunakan oleh KPP Pratama Purwokerto, atau bisa juga menghubungi AR atau datang ke KPP. Boleh. Berarti intinya kuncinya satu yaitu konfirmasi. Konfirmasi Ya, Mas, terlebih ya? dahulu. Konfirmasi. Konfirmasinya kemana nih Mas? Tadi konfirmasinya bisa WA ke Bisa WA ya? 0811268471, ke AR-nya atau AR-nya datang ke bisa KPP. ya? Bisa. Oke. Berarti bisa datang langsung juga Bisa ya? datang langsung. Pokoknya jangan melakukan apapun sebelum melakukan konfirmasi. Apalagi ada kayak link-link gitu ya Mas Iya, ya? betul. Apa namanya? .apk dan lain-lain gitu ya. Do not click before confirm gitu lah ya. Oke, istilahnya. siap. Berarti kawan pajak juga bisa lebih hati-hati Lebih ya. hati-hati Mulai banyak sekarang banget apalagi modus penipuan. betul, apalagi momentumnya itu kan Pas banget mereka dengan tahu konteks betul. ini kita lagi Dia tahu mau nih. menyebarkan Iya. informasi, malah Karena mereka di juga WA-nya seperti itu dalihnya pengkinian data gitu kan. Dan Cortex ini memang harus mengupdate data. Betul. Tadi email, nomor Jadi dia HP. jadi dia memanfaatkan peluang itu gitu Iya, ya. Momentumnya hati-hati pas. aja ya berarti ya. Iya. Masih Baik itu berarti yang sekali lagi kawan pajak diharapkan sangat berhati-hati apabila memang menerima WA dari nomor yang tidak dikenal. Silakan konfirmasi terlebih dahulu ke KPP Pratama Purwokerto atau ke KPP terdaftarnya mungkin atau KPP terdekat juga Boleh. bisa gitu ya. Baik, terakhir nih Mas Dodi untuk Gimana, Mas? mengakhiri pertemuan ini nih. Wah, udah mau Sedih berakhir ya? aja. Barangkali ada yang mau disampaikan ke kawan pajak sekalian, silakan. Oke. Jadi kawan pajak sekalian, terkait dengan Cortex yang sesaat lagi akan kita gunakan ya, yang akan kita sama-sama alami pengalaman terkait Cortex ini, kami tentunya memohon dukungan dari kawan pajak agar Cortex ini bisa berjalan dengan lancar. Kami selalu membuka lebar-lebar pintu kami bagi kawan pajak yang ingin tahu tentang Cortex. Silakan datang ke KPP, silakan bisa menghubungi kami ke WA tadi atau ke AR-nya. Intinya kami selalu siap untuk membantu kawan pajak terkait dengan pertanyaan permasalahan mengenai Cortex ini. Kita sama-sama belajar karena kita pun ini adalah sesuatu hal yang baru, bukan hanya bagi wajib pajak tetapi bagi kita dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang tadi terkait dengan banyak modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, padahal kita juga di saat-saat ini sedang sangat membutuhkan dukungan, membutuhkan kerjasama dari wajib pajak agar bisa mengupdate datanya, agar nanti kita pada saat Cortex bisa langsung launching, bisa langsung berjalan dengan lancar. Harus mengupdate data. Maka apabila ada nomor yang tidak dikenal mengatasnamakan pajak, jangan langsung melakukan apa yang diperintahkan dari nomor tersebut, baik melalui WA, telepon ataupun email. Silakan kawan pajak bisa konfirmasi terlebih dahulu ke
ke kami ke nomor yang tadi 081126847731 ke AR ataupun langsung datang ke KPP agar tentunya kawan pajak terhindar dari segala hal yang tidak menyenangkan seperti itu Mas. Baik, terima kasih Mas Dodi atas waktunya, atas Didi. pesan-pesannya. Sama-sama. Dan kita sudah cukup lama nih berbincang-bincang terkait Cortex Betul ya. sekali. Baik, kita boleh sudahi dan terima kasih dan semoga bermanfaat buat kawan pajak sekalian. Bincang-bincang saya dengan Mas Dodi, dan sekali lagi kita butuh dukungan kawan pajak sekalian untuk menyambut nanti sistem Cortex mulai Betul. tahun 2025. Dan kawan pajak juga jangan lupa follow Instagram kita di @pajakpurwokerto, dan jangan lupa juga like and subscribe YouTube KPP Pratama Karena banyak Purwokerto. informasi terkait dengan ya salah satunya Cortex juga ya. Betul. Selalu kita share lewat media sosial. Iya, supaya kawan pajak sekalian nggak ketinggalan Iya, harus up to informasi-informasi. date. Kita harus mulai latihan Betul. up to date ya. Terutama terkait dengan Cortex ya Mas Betul. Dodi ya. Baik, terima kasih Mas Dodi Sama-sama, atas Mas Dodi. pencerahannya nih buat kawan pajak sekalian. Jadi kita tinggal menunggu ya waktunya. Bismillah ya. Menghitung hari ya. Iya. Kayak lagunya Krisdayanti nih. Nyanyi silakan. Menghitung hari. Baik, terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan dan bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.